Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Demikian juga Pak Guru, alhamdulillah di sini dalam keadaan sehat. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di kelas 6 bab 3. Ini kita akan membahas tentang Sunan Giri. Namun sebelum kita mulai pelajaran, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan mulai pelajaran. Anak-anakku, diharapkan nanti kita setelah pembelajaran ini kalian bisa menceritakan biografi Sunan Giri dan juga bisa menganalisis peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan sikap positif yang patut kita teladani yaitu Sunan Giri merupakan pribadi yang cerdas, tekun, dan ulet dalam belajar, juga toleran dan bijaksana. Anak-anakku, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah situs Giri Kedaton peninggalan Sunan Giri yang terletak di Kecamatan Kebumas, Gresik. Situs peninggalan ini merupakan pusat pemerintahan dan pesantren Sunan Giri yang digunakan untuk pengembangan dakwahnya dan pendidikan untuk mendidik santri-santrinya. Nah, kita akan mulai dari biografi Sunan Giri. Silsilah Sunan Giri. Beliau nama aslinya adalah Raden Paku yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Beliau adalah putra dari pasangan Syekh Maulana Ishaq dengan Dewi Skardado. Dari jalur ayahnya, Syekh Maulana Ishaq ini merupakan anak dari Syekh Jumadil Kubro yang merupakan anak turun dari Maulana Husain, Sayyidina Husain. Kemudian Husain ini merupakan putra dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha yang merupakan putri dari Nabi Muhammad SAW. Dari jalur ibu, Dewi Skardado ini merupakan putri dari Bre Wirahbumi Raja Blambangan, yakni seorang anak dari raja terkenal Majapahit yaitu Hayam Wuruk. Ini silsilah lengkap dari Sunan Giri. Kita akan mulai cerita Sunan Giri sewaktu Raden Paku atau Sunan Giri ini masih dalam kandungan ibunya. Maulana Ishaq ayahandanya ini diusir oleh mertuanya Bre Wirahbumi lantaran ia tidak mau menerima ajakan Maulana Ishaq masuk Islam. Setelah Maulana Ishaq pulang ke Pasai, Aceh, Dewi Skardado, ibunya Raden Paku ini mengalami sakit keras hingga wafat. Namun sebelumnya telah melahirkan putra yang kelak disebut Raden Paku ini. Selang beberapa hari terjadilah wabah penyakit di Gresik. Bre Wirahbumi memerintahkan agar sang bayi Raden Paku ini, cucunya sendiri, dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana. Nah, kemudian bayi itu dimasukkan dalam peti lalu dibuang ke laut. Lalu seorang awak kapal menemukan peti bayi tersebut tersangkut di kapal. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal yakni Nyi Ageng Pinatih. Lalu bayi mungil itu diberi nama Jaka Samudra. Kemudian bayi itu dijadikan anak angkat dari Nyi Ageng Pinatih yang notabene adalah seorang saudagar kaya dari Gresik. Ketika sudah tumbuh menjadi anak-anak, Jaka Samudra kemudian dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra lalu diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel, pengasuh dari pesantren Ampel Denta itu. Ia belajar berbagai disiplin ilmu, ada ilmu fikih, hadis, tauhid, dan sebagainya dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya, ketekunannya, dan keuletannya dalam menuntut ilmu, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beranjak dewasa, Raden Paku ini berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Saat melewati Aceh,
Mereka berdua ini menemui ayahandanya yang dulu diusir oleh kakeknya Brewirabumi, yakni Syekh Maulana Ishaq. Setelah beberapa tahun belajar, karena memang diperintahkan oleh Maulana Ishaq ini untuk belajar ilmu agama terlebih dahulu, mereka kemudian disarankan untuk kembali mengabdi kepada masyarakat di tanah Jawa. Sesampainya di Jawa, beliau berdakwah sambil berdagang, karena juga ibu angkatnya Nyi Ageng Pinate ini adalah seorang saudagar kaya. Beliau berdakwah sampai ke negeri Makassar, daerah Indonesia Timur sana. Nah, sebelum beliau pulang ke tanah Jawa, Maulana Ishaq berpesan kepada Raden Paku agar mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah ini. Akhirnya menemukan jenis tanah tersebut di perbukitan yang kemudian diberi nama Giri atau gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan, sekaligus pusat penyebaran Islam yang menjadi pesantren untuk menempa anak didiknya mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Lalu disinilah kemudian Sunan Giri sampai wafat diperkirakan tahun 1505 Masehi. Nah, kita akan membahas tentang peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Sangat besar sekali, anak-anakku. Yang pertama, peran Sunan Giri adalah sebagai seorang pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Raden Paku bukan hanya seorang ulama penyebar Islam, namun sebagai pemimpin juga. Ya, kemudian yang kedua yaitu mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi pendidikan dari Sunan Giri adalah mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut Mandala asrama atau dukuh menjadi pesantren, dan orang yang belajar di pesantren ini disebut sebagai santri. Ya, dari kata sastri yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Dalam perjalanannya, pesantren ini mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan agama, kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Lalu, selain itu, Sunan Giri juga mengembangkan sistem pendidikan terbuka bagi masyarakat. Sunan Giri menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gendigrit, dan tembang-tembang permainan anak seperti padang bulan, padange koyo rino, itu ada cublek-cublek suweng dan sebagainya. Sunan Giri juga memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Pertunjukan wayang ini yang digemari oleh masyarakat Jawa dimanfaatkan oleh Sunan Giri dengan menyesuaikan dan menyelaraskan dengan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam. Nah, apa sikap positif dalam pribadi Sunan Giri? Yang pertama, Sunan Giri merupakan santri yang cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Sejak anak-anak hingga dewasa, Raden Paku belajar di pesantren Ampel Denta, berguru pada Syekh Maulana Ishaq, ayahnya, saat singgah di Malaka. Kecerdasannya diakui oleh Sunan Ampel sehingga diberikan gelar Raden Ainul Yakin. Kemudian, sebagai pribadi pendakwah, beliau adalah seorang yang toleran dan bijak dalam berdakwah. Dan Sunan Giri mendatangi masyarakat, mendekati, tidak memaksakan kehendak. Lalu Sunan Giri memasukkan ajaran Islam sehingga lambat laun ajaran Islam diterima dengan baik tanpa paksaan. Nah, Sunan Giri juga sebagai seorang pemimpin yang mengayomi rakyat. Ya, ini ajaran-ajaran Sunan Giri tertulis di batu nisannya, berilah makan pada mereka yang lapar, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat, berilah payung pada mereka yang kehujanan, dan berilah tongkat pada mereka yang buta. Ini prinsip kepemimpinan dari Sunan Giri. Kemudian beliau juga seniman kreatif, mengabukan wayang, menciptakan tembang, permainan anak-anak, dan sebagainya sebagai media dakwah sehingga Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Nah, simpulannya anak-anakku, Sunan Giri merupakan seorang ulama yang silsilahnya masih nyambung dengan Rasulullah dan keturunan bangsawan Majapahit. Beliau juga seorang penuntut ilmu yang cerdas, tekun, dan ulet. Sebagai seorang pendakwah dan pemimpin, beliau merupakan pribadi yang toleran, bijaksana, kreatif, dan dalam berdakwah.
Nah, demikian anak-anakku. Setelah itu kalian bisa mengerjakan soal-soal evaluasi yang Pak Guru sampaikan di sini dan juga nanti akan. Nah, setelah kita belajar tadi, coba nanti jangan lupa mengerjakan soal-soal yang ada di sini, yaitu yang pertama, jelaskan silsilah Sunan Giri bersambung sampai Rasulullah SAW. Yang kedua, mengapa Sunan Ampel memberi gelar Raden Ainul Yakin kepada Raden Paku. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi dakwah dari Sunan Giri. Yang keempat, sebutkan 3 peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kelima, sebutkan 3 sikap positif pribadi Sunan Giri dalam mengembangkan agama Islam. Itu soal-soal yang nanti harus kalian kerjakan setelah pembelajaran ini ya. Dan demikian anak-anakku pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi, karena belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.